Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Febi TV, wabil khusus para santri pesantren Mahasiswa Diniyah Pesmadin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini melalui media Febi TV kita bisa ketemu untuk melanjutkan dirosah kita, untuk melanjutkan taklim kita dengan tema besar yaitu akhlak. Dan pada pertemuan keempat kali ini tema kita adalah teladan sebagai kunci sukses pembentukan karakter. Rekan-rekan Febi TV yang saya banggakan, salah satu rujukan, salah satu tempat kembali bagaimana kita bisa membentuk diri kita, itu lahir bukan karena sambutan, bukan karena paksaan, bukan karena perintah, bukan karena instruksi. Tak lain dan tak bukan bagaimana membentuk karakter kita, membentuk karakter seseorang, membentuk pribadi mulia pada anak adalah apa yang disebut dengan keteladanan. Atau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa syar'inya disebut dengan uswatun hasanah. Ini hal yang sangat amat efektif dalam membentuk karakter seseorang. Ini merupakan salah satu media yang sangat tepat kalau kita ingin mendidik karakter bagi anak kita atau orang. Uswah hasanah atau keteladanan. Rekan-rekan Febi TV yang berbahagia, ketika kita bicara uswah hasanah, tentunya kita selalu ingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad, yang sudah dinaskan dalam Al-Quran bahwasanya akhlak Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Allah telah menaskan dalam Al-Quran bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik akhlak manusia tak lain dan tak bukan lahir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah secara letterlek, secara verbal, menulis, mengarahkan untuk menjadi seseorang yang berkarakter? Ternyata tidak, rekan-rekan Febi TV. Rasulullah mengajarkan tentang karakter kepada kita melalui keteladanan, bukan melalui sebuah rujukan, bukan melalui sebuah modul, bukan melalui sebuah kitab. Tak lain dan tak bukan dimulai dari uswah hasanah yang lahir dari beliau. Artinya apa? Kalau kita berkomitmen mendidik seseorang untuk berkarakter, kita berkomitmen untuk membentuk akhlakul karimah pada seseorang, anak kita, adik kita, tetangga kita, atau pada diri kita, maka tak lain dan tak bukan cara efektif adalah kita meneladani sendiri dari diri kita. Kita jangan pernah banyak bicara, jangan pernah banyak berujar, jangan pernah banyak menunjukkan akhlak yang baik tanpa kita memberikan keteladanan pada diri kita. Ini hal yang sangat bisa kita lakukan, yaitu membangun keteladanan pada diri kita sebagai instrumen penting
dalam membentuk karakter akhlakul karimah pada seseorang. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mendapatkan predikat Al-Amin. Siapakah yang memberikan predikat Al-Amin? Apakah dirinya sendiri? Atau Rasulullah sendiri mendeklarasikan dirinya Al-Amin? Tidak. Rasulullah diberi sebuah rekognisi, sebuah pengakuan dari masyarakat Quraisy saat itu karena kearifan dia menyelesaikan sebuah masalah. Karena kebijakan dia memberikan sebuah solusi saat Hajar Aswad jatuh dari punggung Ka'bah. Ini merupakan salah satu rekognisi yang luar biasa. Bagaimana seseorang mendapatkan predikat Al-Amin. Itu bukan lahir dari dirinya, tapi dari pengakuan orang lain. Pertanyaannya, apakah semudah itu orang mendapatkan rekognisi, mendapatkan pengakuan? Tidak. Tidak ada cara yang instan dalam mendapatkan sebuah rekognisi. Tidak ada shortcut yang diambil seseorang dalam rangka mendapatkan sebuah pengakuan. Rekognisi hadir dari sebuah perilaku yang datang dari alam bawah sadar. Rasulullah SAW adalah orang yang arif, orang yang bijak, orang yang sabar. Ketika mendapatkan masalah dengan ketenangan hatinya, kebijakan hatinya, dia menyelesaikan sebuah masalah. Ini hal yang tidak mungkin orang mudah mendapatkan rekognisi tanpa sesuatu yang hadir dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang datang dari alam bawah sadar. Ini. Pemirsa Feby TV yang saya banggakan. Bagaimana teladan Rasulullah setidaknya diambil dari 4 sifat yang melekat pada Rasulullah. Pertama kali adalah sifat siddiq. Siddiq itu artinya adalah jujur, tidak kazib, tidak berbohong. Dia memiliki sifat yang menjunjung tinggi integritas, menjunjung tinggi akuntabilitas, yaitu siddiq. Karena dengan sifat yang siddiq, orang akan menjaga akuntabilitasnya, menjaga integritasnya, menjaga kejujurannya. Rasulullah SAW tidak akan pernah mengatakan, saya orang yang jujur, saya orang yang berintegritas, saya orang yang akuntabel. Tidak. Rekognisi publik tentang Rasulullah, bahwasanya Rasulullah adalah orang jujur, lahir dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita melihat Rasulullah berdagang? Betapa jujurnya Rasulullah mengatakan bahwasanya saya berdagang, menjual barang ini dengan harga segini, terdiri dari modal sekian, operasional sekian, saya mengambil untung sekian, disampaikan kepada pembeli. Bayangkan, mana ada saat ini penjual melakukan hal yang sama seperti Rasulullah. Susah, tadi katakan. Ini salah satu sifat-sifat kejujuran yang ada dalam Rasulullah, ada dengan siddiq. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan sifat amanah. Sifat amanah adalah sifat yang tercermin dari kepercayaan seseorang. Apapun yang diberikan Rasulullah kepada Rasulullah, amanah apapun, maka orang akan selamanya mempercayai, tidak meragukan, tidak ada sakwa sangka, karena itu dilakukan sepenuh hati. Ini yang disebut dengan keteladanan yang lahir dari Rasulullah. Ketika Rasulullah diamanai oleh Khadijah berjualan di Syam, maka Rasulullah amanah dengan segala apa yang dibebankan pada dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Amanah itu apa yang disebut dengan tanggung jawab.
atau responsibility. Kalau kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, maka itu bagian daripada amanah. Karena tanpa pertanggungjawaban, amanah itu tidak akan pernah lahir. Dan itu sikap yang diteladani oleh Rasulullah. Bagaimana beliau mendapatkan amanah dari Allah SWT dilakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, sifat Rasulullah yang patut diteladani itu adalah tabligh, atau dari kalimat balagha yablughu, artinya menyampaikan. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang memang harus disampaikan. Ini hal yang paling penting, bahwasanya menyampaikan atau tabligh selama itu menjadi amanah, maka harus ditunaikan. Menyampaikan kalimat-kalimat Allah melalui dakwah-dakwah yang dilakukan itu adalah menjadi amanah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagi kita saat ini, tabligh bisa diartikan meneladani Rasulullah dengan cara kita menyebarkan ayat-ayat Al-Quran, walaupun itu hanya sekedar satu ayat. Jangan jadikan diri kita ini hanya berpikir untuk diri kita. Berpikirlah untuk orang lain. Berpikirlah untuk kepentingan yang lebih besar dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan. Dan yang keempat, apa yang disebut dengan fatonah. Fatonah ini adalah cerdas. Rasulullah termasuk orang yang cerdas, orang yang melihat sebuah fenomena dari berbagai perspektif, melihat sebuah masalah dari berbagai kepentingan, melihat kerusakan dari perspektif solutif. Ini orang-orang yang cerdas. Ini yang mungkin keteladanan yang harus kita turunkan pada diri kita, bagaimana Rasulullah telah memberikan kita banyak hal-hal yang perlu kita teladani. Saudara pemirsa FEBI TV yang berbahagia, izinkan saya memberikan satu tambahan lagi yang mungkin ini merupakan hasil dari pendalaman kami, yaitu sifat syaja'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang berani, pribadi yang tidak takut karena benar. Rasulullah orang yang komitmen dengan apa yang menjadi keputusan beliau. Syaja'ah ini merupakan hal yang harus kita teladani. Jangan pernah kita menjadi manusia muslim yang lemah. Jangan pernah kita menjadi manusia muslim yang selalu kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mohon dibedakan. Tidak selamanya kita menang itu selalu mulia. Dan tidak selamanya kalah itu selalu orang yang nista. Tidak. Kadang kekalahan kita ini bisa memberikan kebaikan pada kita. Yang tidak dibolehkan adalah kelemahan. Karena kelemahan itu merupakan sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah. Kita harus berani, kita harus kuat. Terlepas itu kita kalah atau menang, itu hanya atas izin Allah SWT. Baiklah rekan-rekan FEBI TV yang kami muliakan, mungkin inilah hal-hal yang harus kita teladani dari baginda Rasulullah SAW. Dari keteladanan yang dibangun oleh Rasulullah, kemudian menurun pada diri kita dan jadikan diri kita adalah makhluk-makhluk atau insan-insan yang memberikan pencerahan melalui uswah hasanah dari dalam diri kita. Janganlah kita perbanyak nasihat sana-sini tanpa kita bisa membangun keteladanan pada diri kita. Semoga kita terjauhkan
dari apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan pernah kita menjadi kabura maktan ketika kita hanya bicara tapi kita tidak pernah melakukannya. Demikian pertemuan kita keempat kali ini. Semoga rekan-rekan santri dan santriwati Pesmadin bisa menjadi pribadi-pribadi yang teladan sehingga menginspirasi setiap orang. Terima kasih. Waffaqanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.